Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Nurul Rosida dengan NIM 064, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun angkatan 2023. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai model pembelajaran Asur. Model pembelajaran Asur merupakan model yang digunakan untuk bisa mengembangkan media belajar. Nah, model Asur sendiri merupakan akronim atau singkatan dari yang pertama itu A, yaitu Analysis Learner. Yang kedua S, Sets Objectives. Yang ketiga S lagi, yaitu Select Method, Media, dan juga Material. Yang U, Utilize Media dan Material. Dan yang R, Require Learner Participation. Dan yang terakhir adalah E, Evaluate and Review. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas poin yang A, yaitu Analyze Learner. Nah, pada tahap ini guru akan menganalisis bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh setiap peserta didik, di mana sudah kita ketahui bahwa tingkatan kematangan peserta didik itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu 0 sampai 2 tahun, disebut dengan tahapan sensori motor. Lalu tahap yang kedua yaitu 3 sampai 7 tahun, disebut dengan tahapan praoperasional. Lalu tahapan yang ketiga dimulai dari 8 hingga 11 tahun, disebut juga dengan operasional konkret. Dan yang terakhir, tahapan yang keempat dimulai dari 12 tahun hingga 15 tahun, disebut juga dengan tahapan operasional formal. Nah, untuk yang selanjutnya adalah state objective. Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah menetapkan tujuan pembelajaran atau TP. Nah, di sini guru akan menetapkan bagaimana tujuan pembelajaran akan diukur keberhasilannya, dan bagaimana cara mengukurnya, yaitu dengan cara menggunakan instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian yang biasanya digunakan oleh guru yaitu yang pertama itu ada bentuk tes. Bentuk tes ini biasanya digunakan untuk mengukur keberhasilan dari pengetahuan peserta didik. Lalu yang kedua itu ada penilaian bentuk non-tes. Biasanya digunakan untuk menilai sikap atau dari segi afektif peserta didik. Dan yang terakhir itu ada bentuk tes dan non-tes. Nah, ini penggabungan dari keduanya yang biasanya diukur yang digunakan untuk mengukur keterampilan atau psikomotor dari peserta didik. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah select method, media, dan juga material. Nah, pada tahap ini guru akan melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu menentukan metode pembelajaran, menentukan media pembelajaran, dan juga menentukan materi pembelajaran. Untuk menentukan ketiga hal tersebut, seorang guru bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, memilih metode, media, lalu ada materi pembelajaran yang sudah ada. Yang kedua, seorang guru bisa memodifikasi atau mengembangkan media, metode, dan materi pembelajaran yang sudah ada. Dan yang ketiga, atau malah memilih untuk membuat metode, media, dan juga materi yang baru atau yang belum pernah ada sebelumnya. Dari ketiga hal tersebut, di antara materi, metode, dan juga media itu harus sinkron. Jadi dari ketiga hal itu harus berkaitan dan harus disesuaikan. Medianya juga harus sesuai dengan materi, metodenya juga harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan, sehingga nantinya akan memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang akan disampaikan oleh guru. Untuk yang selanjutnya adalah tahap yang keempat, yaitu utilize media dan materials. Nah, di sini pada tahap ini guru harus bisa semaksimal mungkin memanfaatkan media dan materi yang telah dipilih olehnya. Nah, dengan cara yang pertama, guru harus memahami materi pembelajaran sedemikian rupa
sedemikian detail agar peserta didik mudah mencerna materi yang telah disampaikan. Yang kedua, guru harus menyiapkan lingkungan pembelajaran untuk peserta didik. Yang ketiga, guru harus bisa menggunakan media pembelajaran semaksimal mungkin dengan disesuaikan pada materi pembelajaran, dan sebisa mungkin melalui media pembelajaran materi dapat tersampaikan dengan baik. Pokoknya kalau dengan media pembelajaran itu materinya harus bisa dimasukkan ke dalam media tersebut. Jadi sebenarnya media pembelajaran itu bisa mencakup semua materi, sehingga materi yang akan disampaikan itu tersampaikan dengan baik. Lalu yang terakhir, setelah menentukan media dan materi, guru akan siap melaksanakan pembelajaran. Lalu untuk tahap yang kelima yaitu require learner participation. Pada tahapan ini, guru harus bisa melibatkan semua peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran dengan cara yang pertama bisa melakukan diskusi, lalu yang kedua bisa melakukan tugas berkelompok, dan yang ketiga bisa memberi latihan soal atau tugas sehingga peserta didik dapat terlibat aktif. Juga jangan monoton dengan metode ceramah karena itu hanya satu arah. Makanya bisa dibukalah dengan sesi diskusi. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu evaluate and review. Nah, untuk tahap ini seorang guru akan melakukan perbaikan atau evaluasi terhadap tahapan-tahapan sebelumnya yang dirasa belum berhasil dalam membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, nanti dari tahapan-tahapannya sebelumnya itu bisa dilihat apakah metodenya kurang sesuai hingga hasil belajar peserta didik kurang baik, atau medianya, atau materinya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.